hadir dalam kampanye beliau. Saya heran juga, Bung Rocky kok belum dapat kue tar nikmat kekuasaan itu, ya kan? Atau sebenarnya beliau sudah ditelepon atau menolak, kan itu dia. Kalau Bung Rocky ini, kalau di era Orde Baru fase itu ada Latsus dulu ya Bang, Latsus, Ali Murtopo dan lainnya. Ini kalau ke kampus, wah habis beliau, kena pantau tuh. Intel pasti banyak tuh di luar. Jangan-jangan ada Intel, gitu kan? Harus culik, masuk. Kalau di Medan ini Jalan Gandhi, ya Bang. Masuk Jalan Gandhi, akhirnya pejuang ini. Gak percaya Bang. Itu pusat, jadi berbahaya. Makanya saya cukup heran juga, Bu Rektor Pak Bob berani menerima Bung Rocky di sini gitu. Serius itu. Itu serius. Coba nanti tanya sama Bung Rocky, kampus mana rektornya yang itu ditelepon untuk jangan menerima Bung Rocky. Itu ada fakta. Kalau Bung Rocky ini pernah menDO-kan beberapa program studinya, saya baru satu program studi yang saya DO-kan, yang kemudian beralih ke dunia hukum. Jadi nanti silahkan kepada rekan-rekan mahasiswa, era-era Bang Rocky pasti tahulah era saat ini generasinya generasi stroberi gitu Bang. Kenapa generasi stroberi? Artinya kampus itu kan tempat bukan hanya untuk mengangguk kalau kata Bang Rocky, tapi tempat untuk menggelengkan kepala. Tempat untuk beradu argumentasi, tempat pikiran diuji, kan begitu dia. Kalian pasti ingat apa bahwa ada quote menarik dari Bang Rocky itu, ijazah itu apa? Tanda bahwa kalian pernah sekolah, tapi bukan tanda kalian pernah berpikir. Ya kan Bang? Saya selalu ingat itu quote-nya itu. Saya selalu pengen jumpa beliau sejak tahun 2010. Beliau ini aktivis yang juga rupanya mendirikan Tubuh Institut, padahal sebelumnya saya di PBHI, tapi nggak pernah jumpa sama beliau tahun 98. Beliau ini pendiri Pusat Bantuan Hukum Indonesia. Kemudian mendirikan Setara Institut dengan Mas Hendardi, abang saya Bang. Makanya ketika beliau bicara di luar dengan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, aman-aman saja. 26 laporan ada di Polda Metro Jaya Bang, seingat saya Bang, ke Bang Rocky. Tapi aman-aman saja. Itu tanda tanya juga tuh, kenapa bisa aman. Jadi mahasiswa juga harus belajar ketika mengkritik dengan adab, attitude, tapi bisa aman secara hukum. Kan banyak yang nggak mengetahui kalau nanti berlakunya Undang-Undang KUHP pasal 218, 219, 240, 241 mengkritik presiden bisa nggak disamakan dengan penghinaan terhadap negara, bahkan lembaga-lembaga negara. Kita lalai pada saat itu. Seharusnya itulah peranan kaum intelektual. Peranan kaum intelektual ini kalau hilang innya dan tualnya, tinggal teleknya saja kata orang Jawa. Saya kira cukup itulah sedikit pengantar dari saya untuk ngompor-ngompori Bang Rocky. Ya Bang? Ya kan? Kalau tadi Pak MC berpantun-pantun ria, saya pengen juga pantun sedikit, entah nyambung entah enggak. Kue lapis dalam kue. Ya kan? Kue lapis dalam kue talam. Cakep. Ya, kepada para hadirin mahasiswa, jangan pura-pura paham. Seperti sok fufu fafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih untuk Pak Bambang yang menjadi pemantik diskusi kita hari ini. Jadi langsung saja kepada Bung Rocky untuk saya tersudut sebetulnya nih. Tapi sudut itu adalah tempat yang paling sempurna untuk memantau situasi. Kalau saya di tengah itu, saya cuma bisa lihat hidung. Saya tidak bisa lihat kemancungannya. Tapi kalau saya ada di sudut, saya bisa lihat hidung dan struktur hidung. Kalau saya di tengah, saya hanya bisa lihat mata. Saya tidak bisa melihat kerling mata
mahasiswa, mbak-mbak, ibu-ibu. Kalau kerling dosen laki-laki saya nggak peduli itu. Jadi berdiri di sudut ada gunanya, yaitu dapat perspektif itu. Dia juga ada di sudut itu. Dan mesti pantun dulu ya. Mereka yang berdiri di sudut, Cakep. nah nih saya mesti cari akal. Lanjut, Bung. Ya. Mereka yang berdiri di sudut tak perlu dituntun. Walaupun tubuhnya gendut, dia bisa berpantun. Beri tepuk tangannya ke Buro. Oke, saya mulai ini. Coba ulangi. Yang berdiri di sudut tak perlu dituntun. Kendati tubuhnya gendut, tapi bisa berpantun. Itu ada, coba tolong dibaca tuh, Master Gendut. Itu ada tulisan, tapi samar-samar saya coba tolong bacain. Bagi apa itu? Agak keras. Bagi mahasiswa dan mahasiswi dan tamu wajib menunjukkan STNK kendaraannya. Kendaraan. Oh, oke. Oke, bagaimana kalau saya rubah itu? Sudah. Bagi menteri. Bagi menteri kabinet baru wajib menunjukkan STNK. Apa tuh STNK? Apa tuh STNK? Surat tanda nomor kendaraan. Salah. Surat tanda nol korupsi. Nampak mulai memanas nih ya. Kita berupaya untuk menghasilkan peradaban yang nol korupsi. Kita berupaya untuk menghasilkan dengan cara saksama dalam tempo singkat-singkatnya pikiran-pikiran yang bermutu. Karena itu di sini ada potensi untuk keadilan dan kebenaran. Itu yang namanya potensi utama. Kita mau olah pikiran itu hari ini. Tapi gimana mungkin kita mengolah pikiran kalau kesempatan untuk mengucapkan pikiran mulai dibayang-bayangi oleh KUHP yang akan memantau isi pikiran kita, KUHP baru. Jadi betul yang disebutkan oleh Profesor Bambang tadi. Dan Profesor Fanny. Semua yang berani mengundang saya pasti profesor. Karena kita cuma bisa pilih di negeri ini, atau Anda jadi profesor atau Anda jadi kompresor. Profesor adanya di universitas, kompresor adanya di pinggir jalan untuk memompa ban kempes. Tapi pikiran yang kempes hanya mungkin dipompa kembali dengan harapan bahwa negeri ini pernah didirikan oleh mereka yang berpikir. Profesor Bambang tadi terangkan, Natsir, Soekarno, Hatta, Sultan Syahrir, semua mereka adalah makhluk yang berpikir. Apa artinya berpikir? Berpikir artinya mengucapkan politics of hope. Berpikir artinya mengemukakan perspektif. Berpikir artinya membangun argumen, bukan sentimen. Kita nggak tahu apakah selama ini kita menemukan manusia, pemimpin yang berpikir. Barusan tadi saya ngintip di berita itu. Wakil presiden kita Oke, saya ganti. Wakil presiden mereka, karena semua protes bilang wakil presiden kita. Wakil presiden mereka
di dalam 2 hari ini sudah dieluk-elukkan karena sudah memantau proyek-proyek strategis yang sedang dijalankan. Dia pergi lihat fasilitas olahraga di Senayan, dia puji-puji itu bahwa ini bagus sekali nih. Karena nanti akan ada atlet-atlet di situ yang akan menyumbang medali emas, terutama panjat tebing. Yes. Saya langsung senang. Karena kemarin saya bawa pulang medali emas panjat tebing dari Olimpiade Paris. Tapi apa pentingnya menyebutkan panjat tebing yang memang ada medali emas? Sementara beliau tidak pernah panjat tebing, dia panjat kekuasaan. Lalu berita berikutnya, masih wapres yang sama, memantau pembangunan perluasan jaringan jalan kereta api di kota itu, LRT, Light Rapid Transformation. Memantau lalu diberitakan, Wakil Presiden di hari kedua sudah memantau pembangunan MRT, sudah memantau fasilitas olahraga. Itu jadi berita utama. Orang hanya memantau, itu sama dengan turis. Tapi jadi berita utama. Kita nggak lihat ada konsep baru pada beliau untuk mengatakan bahwa visi saya tentang Indonesia, tentang olahraga adalah ini. Visi saya tentang transnasional adalah ini. Hanya memantau, artinya mengikuti pola bapaknya sebelumnya. Mantau-mantau. Begitu ada sesuatu yang bagus, diklaim. Begitu buruk, tidak diklaim. Itu yang kita sebut kejujuran untuk menilai secara metodologis. Kalau kita dengar, pasti sebentar lagi akan ada ilustrasi tentang masa depan tuh, dari seseorang yang yang sekarang faktual adalah wakil presiden. Akan ada Indonesia emas. Iya, isinya apa itu Indonesia emas? Akan ada keadilan. Apa isi keadilan itu? Indonesia emas, keadilan di dalam perspektif ilmu pengetahuan harus dibuktikan versi siapa? Versi libertarian, versi liberal, versi sosialis, versi komunis. Kan itu yang namanya berpikir kritis. Jadi mahasiswa seringkali juga pakai jargon yang sama itu. Akan ada keadilan, akan ada bonus demografi. Apa tuh bonus demografi itu? Kalau tadi Indonesia IQ-nya 78,5. Vietnam 115, Singapura 105. Bagaimana berkompetisi di dalam keadaan kekurangan pengetahuan, kekurangan IQ? Jadi apa yang akan jadi parameter untuk mengatakan kita akan pergi pada Indonesia emas, kita akan pergi pada Indonesia yang adil? Jadi mahasiswa, kendati Anda mungkin malas demo, tapi jangan otakmu itu dihibernasi. Itu dasarnya. Kasih kritik. Kenapa itu terjadi? Banyak statistik yang berupaya untuk menipu kita tuh. Statistik terakhir misalnya, Gini rasio kita 31. Bagus. Kalau 100 itu artinya ketimpangan absolut. Kalau 0 ketimpangannya tidak ada, artinya ada keadilan di situ. Sering saya kasih ilustrasi bahwa cara menghitungnya itu yang mesti sudah persoalkan. Mereka belajar ekonomi, belajar komputer. Coba cari apa yang dimaksud dengan Gini rasio itu. Kalau di sini ada petugas statistik, dia tanya pada saya, Pak Rocky, pengeluaranmu berapa? Saya bilang pengeluaran saya Rp10.000 per hari. Dia catat. Pengeluaran Ibu Fani berapa? Ibu Fani bilang ya 10.000 juga. Dia catat. Pak Bambang pengeluarannya 10.500, sedikit di atas saya, karena gajinya tetap, saya gajinya nggak jelas. Jadi kita bertiga di sini mengeluarkan 10.000. Lalu dia tanya pada seseorang yang dia temukan di Kuala Namu tuh, baru turun dari private jet. Bapak berapa pengeluarannya? 10.000.
Dia tanya pada mahasiswa Universitas Potensi Utama, berapa pengeluaranmu? Ucok, Butet, 10.000 Pak. Dicatat per hari ini, pengeluaran dosen, pengeluaran mahasiswa, pengeluaran oligarki sama-sama 10.000. Headline-nya besok adalah tidak ada kesenjangan sosial di Medan ini. Benar tidak? Benar. Memang ada kesenjangan sosial. Gini rasionya 0. Tapi coba kita periksa perlahan-lahan. Masuk dalam detail. Kenapa saya mengeluarkan 10.000? Ya karena saya cukup makan, tadi saya nyuri dari universitas sebelah itu, jeruk. Berapa saya nyuri tadi, Irman? Saya nyuri 10 jeruk. Kalau saya beli jeruk, itu harganya 10.000 di Medan. Jakarta udah pasti 30.000. Ditanya sama statistik, kenapa Pak Rocky cuma, bukan Pak Rocky, Bang Rocky kalau di sini ya guys. Kenapa Bang Rocky cuma keluarin 10.000? Karena saya hanya perlu makan jeruk. Di dalam jeruk ada protein. Di dalam jeruk ada vitamin. Di dalam jeruk ada karbohidrat. Di dalam jeruk ada cairan. Cukup buat saya. 1 hari makan jeruk. Ditanya pada si oligarki yang baru parkir private jetnya. Kenapa Bapak cuma keluarin 10.000 sama seperti Bang Rocky? Karena saya disuruh dokter untuk makan vitamin aja. Karena saya banyak penyakit. Sama. Ditanya pada mahasiswa tadi, hai mahasiswa Potensi Utama, kenapa kamu cuma mengeluarkan 10.000? Iya, karena saya keluarin 5.000 pagi-pagi untuk makan banyak. Dan masih ada 5.000 untuk saya beli promah. Untuk nahan lapar. Jadi yang dicatat adalah expenditure pengeluaran kita, tidak dicatat pendapatan kita. Indonesia tidak punya statistik tentang pendapatan orang, disembunyikan, itu masalahnya. Jadi statistik bisa menipu saudara-saudara tuh. Itu pentingnya kita pakai akal sehat untuk tidak percaya pada statistik negara. Dasarnya itu tuh. Jadi sekali lagi, kalau kita berupaya untuk agen perubahan sosial, jadi dulu agen buat dirimu sendiri untuk mengubah caramu berpikir itu. Dan itu mengandalkan pengetahuan dasar tentang ekonomi, tentang ilmu sosial, tentang hukum. Jadi seharusnya perbanyak kuliah umum supaya ada perspektif, supaya ada sudut pandang. Nah, menghasilkan sudut pandang memerlukan dialektika. Dialektika artinya pikiranmu dibenturkan dengan pikiran lawanmu. Pikiranmu sebagai mahasiswa dibenturkan dengan pikiran dosenmu. Itu pentingnya bertengkar dalam pikiran. Jadi seharusnya universitas diasuh dengan cara itu. Demikian juga kekuasaan harus ambil model yang sama dengan universitas. Bertengkar dalam kebijakan. Apa artinya? Harus ada oposisi. Supaya pekerjaan pemerintah itu di-watch dengan cara yang berbeda. Ada distinctive karakter. Pembeda itulah yang menentukan demokrasi. Sekarang semua partai dimasukin ke kekuasaan. Lalu siapa yang akan mengevaluasi kekuasaan? Padahal kekuasaan selalu potensial untuk korup, untuk fraud. Kan itu dasarnya kan. Power tends to corrupt. And absolute power corrupt absolutely. Jadi sebetulnya mahasiswa bisa mengambil peran itu. Sebagai devil's advocate, kalau orang hukum bilang, jadilah devil's advocate, advocatus diaboli. Artinya, jadi pengacara yang disewa setan. Kenapa? Karena seolah-olah mereka yang di kabinet adalah malaikat. Padahal bisa terbalik. Jadi kalau kita mau jadi agent of change, kita mesti ubah perspektif. Kita harus mampu untuk memikirkan hal yang tidak dipikirkan oleh kekuasaan. Justice, fungsi dari keadilan. Apa itu keadilan? Keseimbangan antara keputusan hakim dan pikiran rakyat. Itu keadilan. Kalau cuma putusan hakim, hakim bisa pakai prinsip ini sudah sesuai dengan norma-norma hukum positif. Tapi keadilan itu bicara lain. Saya tahu ada ketidakadilan di negeri ini bukan berdasarkan catatan Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau saya bicara dengan mak-mak, saya tahu mereka menyimpan kecemasan tentang masa depan anaknya tuh. Setiap kali emak-emak itu
nemuin dompetnya tinggal ada 20.000. Padahal anaknya 2 untuk pergi ke PAUD. Dia akan memilih menjajani anaknya atau membeli kopi buat suaminya yang sedang nganggur karena dipecat oleh korporasi. Pusing kepala mak-mak tuh. Di situ saya lihat ada penderitaan yang tidak dicatat oleh statistik. Mak-mak sekarang bolak-balik ke ATM buat lihat ada yang masuk enggak? Enggak ada yang masuk gaji suaminya karena suaminya di PHK. Sementara dia mesti bolak-balik sampai kartunya itu lecet karena ngambil 50.000 tiap hari. Berupaya untuk membayangkan akan ada perubahan di dalam kepemimpinan yang akan datang. Dan itu yang kita investasikan pada pemerintahan yang baru. Tapi kita mulai curiga bahwa bagian-bagian strategis dari negeri ini akan kembali dikuasai oleh oligarki. Itu yang dicemaskan oleh mahasiswa oleh kampus. Kita hendak berpikir maksimal bahwa kita hendak bertanding dalam bonus demografi, bukan antar kita, tapi kita dengan Malaysia, kita dengan Singapura, kita dengan Vietnam. Kan itu yang memungkinkan kita mengatakan bahwa kami punya harapan dengan kabinet ini. Jadi teman-teman, saya balik lagi pada tema ini. Student today, leader tomorrow. Kan itu sering kali. Apa artinya jadi student today? Doing best practice dari senior saudara. Apa best practice yang bisa saudara pahami? Pak Bambang ternyata, saya sudah duga tadi, sejak kalimat pertama, dia runtun untuk menghasilkan pikiran, menghasilkan argumen. Ternyata dia aktivis dulu di PBHI. Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia, ikut mendirikan. Jadi akhirnya kita ketemu tuh yang tidak mungkin diatur lewat protokoler. Bertemu akhirnya. Otak bertemu otak. Di Jakarta dengkul bertemu dengkul. Itu yang terjadi di kita. Saya ingin bertemu dengan saudara-saudara supaya kita bisa saling share perspektif. Kita ingin hidupkan perencanaan sosial yang basisnya adalah ketidakjelasan kebijakan di masa depan. Nah sekarang kita belum bisa lihat tuh apa orientasi pembangunan kita. Anda bayangkan Pak Prabowo pasti agenda pertamanya adalah pergi ke luar negeri untuk mempromosikan Indonesia, mencari investor, mendalilkan tentang apa yang sedang dia lakukan. Biasa itu tradisi. Presiden pasti akan pergi ke luar negeri. Jadwal presiden 30 hari ke luar negeri. Muter untuk minta tolong supaya ada sumbangan pinjaman 800 triliun kita butuh APBN tahun depan. Kalau kita bikin kalkulasi, kebutuhannya buat apa? Ya buat nambal APBN yang bolong 800 triliun. Dibikin bolong oleh siapa? Ya oleh Mulyono. Yang mesti cari siapa? Ya Mulyani. Akibatnya Mulyani, Sri Mulyani jadi SPG-nya Mulyono. Sales promotion girl-nya. Kan itu yang terjadi. Kenyataannya begitu, saudara-saudara. Tapi kita tunggu, dapat enggak kira-kira? Tapi itu masalah kemampuan Pak Prabowo untuk mendalilkan bahwa kan kalau Anda di dunia pinjam meminjam dunia sekarang, Anda minjam itu mesti ada personal garanti. Udah kayak perusahaan swasta. Karena Bank Dunia, lender internasional akan tanya, siapa yang menggaranti bahwa ini akan balik? Ya orang cari Menteri Keuangan, mau siapa? Kan dasarnya kan. Satu-satunya yang bisa kita andalkan tinggal Mulyani. Karena Mulyono udah pulang kampung. Yang memang gak bisa diandalkan. Jadi itu soalnya. Tapi Anda bayangkan, Pak Prabowo sebulan ini akan pergi ke luar negeri. Siapa yang akan memegang kendali pemerintahan di dalam negeri selama 30 hari? Siapa? Oh, kalian asal ngomong. Furak-furak faham. Dan memang itu yang akan terjadi dan kita akan lihat apa hasilnya nanti. Mengendalikan kabinet. Dan kabinet mulai terlihat berupaya untuk menyelamatkan kantong masing-masing. Ketua PAN kemarin, salah satu ketua PAN, siapa namanya? Menteri Desa. Yandri menulis surat pada kepala desa, pakai kop surat Kementerian Pembangunan Desa.
Bayangkan, untuk memobilisasi rakyat desa supaya pilih istrinya yang adalah calon bupati di situ. Akhirnya jadi baliho segede-gede gini. Wajah di situ wajah istrinya, wajah orang ibunya. Almarhum ada di situ, wajah menterinya di situ, ditulis di sini nih. Menteri Pembangunan Desa. Bagus nggak? Bagus. Karena pertama kali, hari pertama dia udah bekerja. Menteri Pembangunan Desa mengeluarkan surat memerintahkan para kepala desa untuk menghadiri kampanye istrinya. Apa enggak gila negeri ini? Jadi etika publik itu udah hilang. Dari awal kita bisa memahami itu. Apa motifnya? Karena mumpungisme. Mumpung ada kop surat, mumpung ada stempel menteri yang memang relevan. Tapi kalau ditanya relevan nggak? Relevan dong. Saya menteri desa memerintahkan kepala desa. Buat apa? Buat memenangkan istri saya. Itu yang kita sebut KKN. Itu yang disebut nepotisme. Yang saya, Bambang, berupaya dari tahun 98 menghentikan KKN itu. Tapi dia lolos terus. Karena tidak ada filter. Harusnya di dalam pemerintahan yang beretika, kalau di Jepang ketahuan semacam ini, udah bushido dia, bunuh diri. Kalau di Korea sama, mengundurkan diri itu. Jadi Anda bayangkan ethics itu, public ethics itu defisit. Jadi sekali lagi teman-teman mahasiswa di sini, saya percaya bahwa potensi utama harus mampu untuk mengambil alih isu-isu yang tidak bisa diucapkan oleh para birokrat di Medan. Saya ada di sini untuk membantu teman-teman. Jadikan Medan ini sebagai pintu pertama dari aktivis mahasiswa yang mampu melakukan perubahan sosial. Itu dasarnya tuh. Jadi teman-teman, percayalah bahwa percakapan ini percakapan akademis. Saya ingin melihat Medan jadi blok pengetahuan. Bukan blok Medan. Medan harus jadi blok pikiran. Kesempatan inilah yang disediakan oleh sejarah. Saya dipanggil oleh sejarah untuk muter-muter Indonesia itu. Dengan konsekuensi jadi pengangguran. Karena muter-muter terus. Tapi saya tahu bahwa saya menginvestasikan sesuatu supaya dia bisa diternakkan di dalam semua semangat akademis itu. Saya hanya mengedarkan perspektif, mengedarkan metodologi, mengkritisisme. Jadi percaya saja atau yakinkan kita bahwa negeri ini pernah dituntun oleh mereka yang berpikir. Founding parents kita ada mereka yang berpikir. Bahkan sebelum Indonesia merdeka di 28 Oktober yang akan kita rayakan nanti, para pemuda sudah mengucapkan satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa. Mereka tidak mengucapkan satu amplop. Jadi pemuda kita mengerti bahwa untuk menghasilkan peradaban di kemudian hari harus ada persatuan, harus ada bahasa yang bisa dimengerti, dan harus ada jaminan bahwa kedaulatan tanah air ini adalah prinsip utama. Kita ingin ada persatuan karena kita berbeda. Tetapi dari zaman Pak Jokowi dinyatakan bahwa demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Kan ngaco. Sila ketiga itu ada di situ, persatuan Indonesia, karena ada kondisi antropologi yang kita sebut perbedaan. Pluralisme. Karena ada perbedaan diperlukan persatuan. Jangan dibalik, demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Implikasinya ada tidak akan ada dialektika pikiran. Tidak akan tumbuh kritisisme. Nah, kita ingin batalkan itu. Saya selalu percaya bahwa apa yang dipikirkan oleh mahasiswa itu yang paling jujur. Apa yang pernah diucapkan sebagai janji ketika Anda masuk universitas, yaitu hanya ingin menempuh pendidikan pengetahuan dengan dasar kebenaran dan keadilan, itu dipegang juga untuk aktivitas politik. Jadi teman-teman, di potensi utama, pastikan bahwa siang ini kita hidupkan kembali akal pikiran sebagai potensi untuk menghasilkan keutamaan negeri ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Bung Rocky. Baik,
Kita langsung buka sesi pertanyaan saja ya Bung Rocky. Kita akan mulai mungkin untuk sesi pertama dulu. Boleh silakan siapa yang ingin bertanya. Bapak yang baju putih sebentar. Kemudian teman-teman mahasiswa yang pakai kacamata ya. Kemudian ibu yang baju hijau. Oke. Silakan Bapak yang baju putih. Kita buka 3 pertanyaan terlebih dahulu ya. Silakan Pak, nanti langsung saja sebutkan nama, dari mana, fakultas atau dosen, silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebenarnya moderator ini Bung mengenal saya. Tapi saya harus mengenalkan diri saya. Oke, nama saya Izhar Rahman, saya Kepala Bagian Perpustakaan Universitas Potensi Utama. Oke, kita sama-sama dari Tanah Sulawesi, Bung Rocky. Oke, baik, pertanyaan saya sebenarnya menarik untuk kuliah umum hari ini, akan tetapi saya kurang tertarik tindakan rasionalitas instrumental oleh mahasiswa Potensi Utama. Kenapa demikian? Karena selama saya mengajar di sini, kebanyakan mahasiswa berpikir untuk melihat HP dan menghasilkan pemikirannya singkat seperti itu, untuk menghasilkan karya dari tulisan ilmiahnya mereka. Jadi apa sih yang harus langkah yang ditempuh oleh mahasiswa sehingga dia tidak berpatokan oleh HP dan selalu punya waktu untuk literasi dan melek literasi seperti apa mereka membawa perubahan itu di masyarakat seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Mungkin langsung saja dijawab oleh Pak Rocky Gerung ya. Itu kecemasan seseorang yang memperhatikan isi pengetahuan yang dituangkan dalam bentuk skripsi, tesis atau disertasi. Jadi betul, kita mulai meragukan apakah tesis, disertasi yang ditulis dan memenuhi perpustakaan ada hasil riset atau hasil joki. Saya tahu itu. 10 tahun lalu gejala yang sama sudah saya ketahui. Saya mengajar di Universitas Indonesia, mengajar logika, metodologi, critical analysis. Kalau udah sore, di antara Fakultas Ilmu Budaya dan Fakultas Ilmu Politik ada kafe namanya Next Door. Kita ngobrol di situ. Nanti mahasiswa saya datang, Pak Rocky, kenapa kamu? Ini ada yang ingin minta dibuatkan paper, riset desain untuk keperluan tesis atau disertasi. Siapa dia? Bupati dari sini, gubernur dari sini, anggota DPR dari sana. Anggota-anggota DPR ini, bupati, pejabat-pejabat itu datang masuk UI untuk dapat ijazah, bukan untuk berpikir. Karena itu dia sogok membeli mahasiswa tingkat 1 untuk membuatkan papernya. Jadi bahkan UI yang mendalilkan diri sebagai world class university betul-betul sekarang jadi world class, kalau disingkat WC UI itu. Itu yang terjadi. Kasus Bahlil sekarang lagi dibongkar oleh Dewan Guru Besar. Bagi saya bukan Bahlilnya yang jadi persoalan, tapi mereka yang meluluskan Bahlil. Itu dasarnya. Kalau Bahlil kita udah tahu kan, Bahlil bilang ya pakai aturan, tapi kalau aturannya itu tidak menguntungkan, langgar aturannya. Udah. Tetapi universitas punya standar tadi itu, yaitu authenticity dari dalil, dari argumen. Dan dengan mudah kita ulas apakah argumen, tesis, dalil, disertasimu itu betul-betul otentik dari pikiranmu. Ada batasnya. Oke, 10% boleh, 12% ada kesamaan, similarity. Tapi kalau udah sampai 98% itu artinya plagiat. Dan orang, guru-guru besar UI itu, teman-teman saya, mulai memeriksa bahwa tesis disertasi Bahlil itu hampir 98% sama dengan skripsi anak UIN Jakarta perempuan.
kita serahkan pada universitas. Jadi sebetulnya filter pertama adalah kalau Anda punya pikiran, dalilkan pikiranmu. Kalau Anda nggak punya pikiran, jangan bikin dalil dengan meminjam dalil orang lain. Itu namanya plagiasi itu. Jadi pastikan bahwa seseorang yang ingin menulis disertasi karena dia punya pikiran, itu bukan karena dia mau dapat ijazah. Itu aja dalilnya. Jadi sekali lagi pastikan bahwa saudara-saudara nulislah dengan kemampuan sendiri. Referensi dimaksudkan untuk menguji kedudukan epistem dari tesismu, itu dasarnya. Ada skripsi yang ya itu referensinya 3.000 tuh. Tapi tak ada satupun tesis pada disertasinya tuh. Artinya dia tidak mampu untuk mengucapkan terobosan akademis. Disertasi itu hanya disebut disertasi kalau dia menyumbang pada perdebatan teori. Bukan menumpang pada teori-teori konvensional. Jadi sekali lagi ini berlaku juga untuk tesis, untuk skripsi, untuk disertasi. Banyak skripsi yang betul-betul bermutu bahkan melampaui disertasi seorang. Jadi karya akademis itu tidak ditentukan Anda S1, S2, S3, bukan. Karya akademis ditentukan oleh originalitas tesismu. Kendati dia skripsi, kalau dia origin, dia pasti lebih bermutu pada disertasi yang beratnya 3 kg karena setumpuk ini tebalnya, tapi isinya 0. Baik, tadi sudah dijawab. Langsung saja kita tadi penanya kedua, silakan dari rekan mahasiswa. Nanti singkat saja, sebutkan nama dari fakultas apa dan langsung kepada poin pertanyaannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore semuanya. Saya Ananda Sinulinga. Saya ingin bertanya, tapi mohon maaf ini nggak bisa langsung ke pertanyaannya. Jadi saya mau masuk ke pembahasan tentang IQ tadi. Kita tahu bahwa data yang mengatakan bahwa IQ nasional kita itu memprihatinkan, bahkan di level Asia. Dan saya berpikir skala lebih besarnya lagi, apa yang membuat orang-orang kita itu tak memiliki pemikiran kritis? Kesulitan menemukan kausalitas di dalam suatu kritik terhadap pemerintah misalnya, selalu dibalas dengan sentimen. Kritis sedikit dikatakan anak abah, kritis sedikit ya dibilang pasukan barisan sakit hati. Bagaimana Bung Rocky memandang fenomena ini? Apakah Bung Rocky memandang adanya manipulasi pemerintah atas pembodohan yang begitu masif di negara Wakanda kita ini? Ya saya yakin Bung Rocky akan mengatakan ya Mulyono gagal menjalankan amanat konstitusi, cerdaskan kehidupan bangsa. Lalu hal apa kami sebagai mahasiswa ini bisa lakukan untuk menutupi hasil kemaksiatan pragmatisme yang dipertontonkan oleh rezim sebelumnya ini? Apakah masih bisa diselamatkan negara kita ini? Dan ya terakhir saya ingin menarik ke konteks psikologi juga. Setelah Anda mengamati tubuh pribadi Pak Prabowo secara pribadi maupun tubuh politiknya, apakah Pak Prabowo ini di dalam pemerintahannya nanti akan kembali mempertontonkan pragmatisme seperti sebelum-sebelumnya? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya silakan Bung Rocky. Saya tidak pernah diskusi dengan Pak Jokowi, kendati banyak orang yang ingin mempertemukan. Tapi saya berdiskusi dengan Pak Prabowo, saya berdiskusi dengan Pak SBY, saya berdiskusi dengan Gus Dur. Jadi saya tahu apa isi pikiran mereka yang pernah memimpin Indonesia. Saya tahu apa arah pikiran mereka, tapi saya juga tahu apa hambatan yang akan mereka terima. Ada orang mengatakan Pak Rocky pasti nggak akan kritik Pak Prabowo. Hari ini sudah kasih kritik 2 kali udah. Tentang potensi kabinet itu tidak diasuh secara metodologis. Karena yang ada di situ adalah mereka datang dari berbagai macam kepentingan disatukan atas alasan ini demi bangsa itu. Filternya akan mulai terjadi besok mungkin 2 minggu lagi. Kan kalau kita bayangkan misalnya pidato pertama Presiden Prabowo Subianto
Saya akan memimpin demi rakyat. Tidak boleh satupun kesempatan diberikan untuk mencuri harta bangsa ini. Sangat ideal, sangat ideologis. Tetapi di dalam politik berlaku prinsip ada jarak antara election dan decision. Jarak antara pemilihan dan keputusan itu. Kita mulai membayangkan normativity, dasolenya Prabowo yang di Pak Bambang bilang tadi bisa berjarak dengan dasain. Tadi saya kasih contoh bagaimana dasain itu sudah mendahului dasolen. Tidak boleh memanfaatkan jabatan untuk memobilisasi kepentingan pribadi. Menteri desa barusan lakukan hal itu. Dasolennya dibatalkan oleh dasain. Kenapa? Karena keinginan untuk berebut APBN, berebut pengaruh, berebut pilkada. Kan itu dasarnya. Nah kita mau cari cara. Bagaimana caranya? Ada 100. Tapi untuk kejujuran, oke. Kita kasih benefit of the doubt. Silahkan Anda mulai, tapi kita akan tunggu. Di dalam 100 hari, pastikan bahwa ada critical point diucapkan lagi oleh para mahasiswa. Fairnya begitu. Jadi teman-teman, yang kita pikirkan hari ini adalah apa yang akan terjadi kalau seluruh janji yang diucapkan dalam pidato Pak Prabowo dibatalkan oleh kenyataan bahwa yang ada di kabinet adalah mereka yang mengintip APBN. Gampang, karena tradisi itu masih ada di situ. Itu yang menandakan bahwa Pak Jokowi gagal untuk menghasilkan filter di dalam proses menghadirkan pemimpin. Saya ucapkan berkali-kali formula saya. Pemimpin harus ditapis pada 3 langkah. Nah kalau dia lulus etikabilitas, lulus intelektualitas, baru dia kita izinkan diuji elektabilitasnya. Itu sistemnya. Kalau sekarang dibalik, elektabilitas dibeli dulu. Dalam bentuk apa? Kampanye, poster, baliho. Jadi kembalikan, bring intellectual back, bawa kembali intelektual ke dalam politik, bring intellectual back into politics. Jadi kita tidak boleh membiarkan kampus itu steril. Kampus itu diperlukan untuk menghalangi kedunguan-kedunguan politisi. Itu dasarnya tuh. Tetapi sebaliknya, kampus jangan dibujuk oleh politisi yang kasih amplop lalu kasih dia panggung tanpa ada skrutinisasi itu. Kalau itu bisa kita lakukan, akan ada jaringan. Kampus-kampus Indonesia akan mulai untuk mengatakan, Anda mau jadi pemimpin, silahkan datang di kampus kami. Panelisnya adalah para guru besar, profesor, dan mahasiswa kritis. Taruhan nama saya, 90% dari pemimpin itu akan gemetar. Karena mereka bukan leader, mereka hanya jadi dealer. Jawabannya sangat menajam ya, tajam sekali. Oke, siap. Ini untuk satu pertanyaan terakhir ya, kita tidak punya banyak waktu, kurang lebih sekitar 10 menit lagi. Oke, singkat saja. Tadi dari Ibu yang baju hijau, silakan Ibu, boleh perkenalkan nama, dosen dari mana? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Rocky. Selamat siang, Bu. Oke, perkenalkan saya Tika Nirmalasari. Saya selaku dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jangan Bu, jangan perkenalkan publik, WA saya aja. Oh iya. Oke, saya dari Prodi Manajemen. Ya Bu, bukan. Oke, jadi GR di saya. Oke. Bang Rocky, gini sih pertanyaannya. Dari tadi kan kita sudah dengar ya pemaparan panjang dari Bang Rocky. Jadi singkat saja pertanyaan saya. Menurut Bang Rocky, kurikulum yang sampai dengan saat ini diterapkan di Republik Indonesia, apakah sudah mendukung mahasiswa sebagai agen perubahan sosial? Mengingat masih banyak juga kita lihat universitas-universitas yang masih
belum mendukung kebebasan mahasiswanya dalam bersuara misalnya, seperti itu. Dan yang kedua, apa masukan dari Bang Rocky untuk universitas agar bisa melahirkan orang-orang yang bisa menjadi agen perubahan di masa depan? Itu saja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kecemasan kita diwakili oleh Kartika, Bu. Kartika tadi namanya. Ya. Apa? Tika. Ya itu masalahnya kenapa nggak WA saya sehingga saya ucapin dengan baik. Oke, Tika. Kemampuan universitas selalu didasarkan pada isi kurikulum. Kalau saya tanya misalnya, di Indonesia kurikulum itu disediakan oleh negara. Bahkan swasta wajib ada standar akademis di situ. Kalau kalian pergi misalnya ke beberapa kampus di bagian barat Amerika, di Los Angeles, San Francisco, mulai ada tradisi bahwa setiap mahasiswa silahkan menulis kurikulumnya sendiri. Anda tiba misalnya di California, terus Anda mendaftar di sebuah, biasanya itu namanya University College, yang biasanya diasuh justru oleh kabupaten, oleh negara bagian itu. Bukan lagi standar Ivy League, yang biasa diandalkan Stanford, Harvard, Boston, apalagi yang disebut Ivy League itu, Yale University. Sekarang mahasiswa itu bebas menulis kurikulum sendiri. Anda akan dijemput di stasiun kereta, rektornya bilang, Ucok, ku jemput kau di stasiun kereta karena ku tahu kau dari Medan, kau mau belajar di universitas, aku rektormu. Ku antar kau ke kamarmu, lantai 3, kamar 304. Besok kau turun di lantai 1, temui aku, bawa kurikulum yang ingin kau pelajari. Si Ucak bingung, loh kenapa saya mesti tulis sendiri? Karena kepercayaan bahwa setiap individu sekarang mampu untuk menghidupkan pikiran dia demi hal yang akan dia capai nanti. Coba bayangkan, kita diminta bertanggung jawab terhadap kurikulum yang hendak kita pelajari. Anda mungkin katakan pada si rektor, Pak Rektor, saya hanya akan belajar 3 mata kuliah. 1 tentang environment, 2 tentang global politics, 3 tentang human solidarity. Rektornya bilang itu bukan mata kuliah, itu perspektif. Anda belajar perspektif sekarang, bukan mata kuliah. Karena semua mata kuliah akan diasuh oleh perspektif itu. Jadi ada perubahan radikal dalam cara kita berpikir. Nah, kita ingin itu ada di sini supaya kita bisa menghemat anggaran misalnya. Semua universitas masih diajarin bahasa Indonesia. Anda masih diajarin bahasa Indonesia kan? Ngapain ngajarin bahasa Indonesia pada orang Indonesia? Bagaimana coba ada kuliah bahasa Indonesia? Anda masih diajarin bahasa Inggris yang seharusnya udah selesai. Ketika Anda SMA udah bisa dengan standar grammar. Untung ada Ibu Bunda Ketua Yayasan yang membangun dan tahu bahwa fondasi ke bahasa Inggrisan kita itu lemah. Maka dari 20-30 tahun lalu dia bikin kursus. Untung ada Bunda yang mengerti bahwa kemampuan komputasi kita itu rendah, maka dimulai dengan kursus komputer. Dunia ini sekarang hidup dari riset. Siapa yang riset unggul, dia yang akan memimpin universitas. Kalau Anda baca, Anda ikuti seluruh universitas terbaik di dunia sekarang, hanya ada 3 klaster riset. 1 riset tentang human genome, riset tentang DNA manusia itu, untuk tahu kebiasaanmu itu didasarkan oleh oleh nenek moyangmu itu dari mana. Kalau saya darahnya A, sangat mungkin nenek moyang saya datang dari wilayah pedalaman yang bertani A.
stand for agriculture. Ada orang yang darahnya, jenis darahnya ditentukan oleh apa yang dia makan sejak ratusan ribu tahun lalu. Jadi dengan cara itu kita tahu bahwa manusia itu ada bagian yang tidak mungkin berubah, itu DNA yang dihasilkan jutaan lalu karena proses evolusi. Buat apa kita tahu itu? Buat efisiensi pengobatan. Supaya obat itu tidak menjadi racun di dalam darah kita. Seringkali obat itu justru jadi racun karena kita tidak punya pengetahuan lengkap tentang DNA. Itu riset hari-hari ini. Riset kedua adalah di bidang big data. Kita semua setiap hari mengupload kondisi kita. Anda setiap hari, status Anda taruh di situ, lagi belanja di toko mana, dibaca oleh big data. Oh, anak Medan itu doyannya adalah minum teh tarik misalnya. Maka akan dijadikan Anda sebagai konsumen teh tarik. Jadi kita ada di situ. Big data kita dibaca sebagai informasi konsumtif oleh perusahaan-perusahaan besar di dunia. Riset ketiga ada dalam artificial intelligence. Yang sekarang orang bisa bikin paper lewat ChatGPT. Jadi kita ada di dalam keadaan memantau apa yang terjadi di dunia di dalam 3 fase itu. Artificial intelligence, yang kedua adalah big data, yang ketiga adalah human genome. Jadi itu yang akan jadi ulasan di dunia. Nah, saya ingin Universitas Potensi Utama memilih di situ apa yang bisa dijadikan mercusuar sehingga orang tahu di Potensi Utama ada riset yang sungguh-sungguh. Mungkin tentang artificial intelligence. Kan kita bisa riset macam-macam lewat perjanjian dengan universitas yang ada di luar negeri sebagai sister university. Jadi pastikan sekali lagi bahwa kita sedang menumbuhkan harapan generasi yang akan datang adalah generasi yang mengulas pengetahuan, bukan yang mengintai kekuasaan. Ya, terima kasih banyak. Maka untuk sesi kuliah tamu ini kita sudah akhiri. Dan saya sedikit memberikan kesimpulan sebagai sama-sama, Bung. Memberikan kesimpulan ya sebagai penutup sesi kuliah tamu kita. Menjadi agen perubahan sosial harus mengandalkan kemampuan berpikir, dialektika. Kemudian kata Bung Rocky, silakan Anda bertengkar dengan pikiran Anda. Dan tujuannya adalah untuk mampu merubah pikiran yang tidak terfikirkan oleh pihak kekuasaan. Baik, itu saja saya rasa kita tutup dan saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita beri tepuk tangan yang gemuruh. Baik, acara ke-8. Rindang sungguh pohon meranti. Tempat berteduh si kunang-kunang. Cindera mata diberi sepenuh hati. Semoga cindera mata dapat dikenang. Acara ke-8, penyerahan cindera mata dari Rektor Universitas Potensi Utama, Ibunda Prof. Dr. Rika Rusneli Eskom Mkom, kepada Bung Rocky Gerung, kepada Ibu Rektor dan juga Bung Rocky Gerung kami persilakan. Oke, baik, terima kasih kepada Bu Rocky Gerung dan Ibu Rektor Universitas Utama. Baik, berakhirnya pemberian cindera mata, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Tapi sebelum Bung Rocky Gerung meninggalkan tempat, kami memohonkan Bung Rocky untuk turun ke pentas. Kita nanti akan foto bersama kepada seluruh audiens. Dan kepada seluruh audiens kita persilakan untuk berdiri. Duduk. Oke, duduk saja berarti yang di depan mohon Bung Rocky Gerung untuk foto bersama di bawah. Kepada Ibunda dan Ayanda untuk berdiri di bawah untuk sekaligus nanti biar foto ke belakang. Iya, Bung Rocky Gerung di sini. Di atas saja, berarti Ibunda yang ke atas. Oke, baik.
Ibu Rektor Desusa juga Ibunda WR1, WR2, dan WR3.